Battle. Ready, go! Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman ya. Setelah sekian lama tidak membahas serial number one ini, langsung teman kita mulai di episode 32. Yang pastinya episode ini ada yang bikin saya kaget ya teman ya. Pokoknya banyak sekali yang bikin saya tuh kayak what? Kok bisa gitu ya. Langsung teman kita mulai di sini ada beberapa POV sih sebenarnya ya. Jadi POV ini soal Mr. Shining Knife dan juga Sweet Cake ya teman ya. Jadi si pasangan kue ini ya, kita bilangnya tuh pasangan kue ini aja lah kali ya, susah banget nyebut mereka ya. Jadi Mr. Miss Cake ini itu biasalah kan lagi makan-makan gitu ya sama Bouquet dan juga si Fat Candle. Tapi tiba-tiba ya mereka lagi bertengkar lah ya teman. Ini sebenarnya pertengkaran rumah tangga yang gimana ya, saya mikirnya tuh nih salah satu hal yang nggak perlu ditunjukkan sih temennya ya. Mungkin ini juga adalah salah satu bagian dari komedi lah ya teman. Tapi kenapa ini juga jadinya kayak rusuh banget gitu ya si Mister sama Miss Cake ini. Nah, yang saya paling tunggu ya teman untuk Go Shooter ini tuh adalah POV ataupun cerita dari Riku dan juga Sumino ini ya teman ya. Jujur ya, saya melihat Sumino dan Riku ini tuh udah terjalin ya, ada love and hate-nya lah ya teman ya. Kalau love and hate-nya tuh juga karena sebenarnya dia tuh nggak benci Riku kok ya teman ya. Tapi yang ia lagi hadapi sekarang itu kan ya adiknya kan hilang ya teman ya. Jadi dia juga mau cari kemana sih adiknya itu ya teman ya, dari matanya yang berwarna abu-abu ya kan yang dia kira itu si Rikuo ya teman ya. Terus juga di sini dia ngeliat ya kan, kalau misalkan udah dicari tahu ya kan ya asal usulnya gimana gitu, muncul ya kan fotonya tuh Rikuo sama si Reisan ini ya teman ya. Jadi ini ya kan dua orang ini itulah yang dicurigai sama Sumino ini ya kan, dan langsung ditanya langsung nih sama si Sumino. Dan jujur ya teman ya, ini saya jadi tambah simpati ya sama Sumino ini ya. Mungkin kemarin-kemarin juga ngerasanya tuh kayak apa ya, karakternya tuh jadi kurang dapat sorotan ya teman. Tapi pas sudah masuk di bagian ceritanya Sumino ini, jujur lihat ekspresi Sumino yang kayak apa ya, bertanya-tanya serius, itu lumayan ya teman ya, bagus banget asli. Di samping huru hara kemarin ya teman, kita nggak usah perhatiin itu ya teman ya. Yang penting sekarang ya Sumino dapat fokus lagi ya teman. Saya senang banget asli. Tak kenapa ya teman, kalau misalkan ada beberapa heroin di Rariwa ya kan itu dapat sorotan ya, terutama seperti ini, itu saya paling tunggu ya. Soalnya di seperti Rariwa ini heroin selalu dapat banyak spotlight ya teman ya. Kalau untuk era sebelumnya mungkin adalah ya kan di Heisei ya kan, Heisei yang sekarang gitu. Tapi untuk yang ke belakang kayaknya jarang ya teman ya. Kebanyakan kan cowok gitu ya. Dan ini juga untuk Sumino dan Rikuo juga oke lah ya teman ya. Karena ini kan juga lebih ke bagaimana penyelesaian kasus dari si adiknya Sumino ini teman ya. Ya ekspresinya juga bagus sih ya kan. Nih Sumino nih dari episode 18 ya teman ya, itu saya paling kayak impress. Wah gila, ini dia sebagai detektif boleh ya teman, bagus banget. Apalagi juga dia udah tahu kan namanya siapa, Reikushima ya teman ya, kakaknya bisa dibilang ya, seperti kakaknya si Riku ini. Terus juga dia punya mata abu-abu ya kan ya, dan juga masa lalunya itu ya teman ya, karena tangannya luka kan, karena ada fans fanatik katanya ya, yang ibarat tuh mau Riku tuh bersama dia gitu ya. Pokoknya ya ibarat tuh kalau di Korea tuh saseng ya teman. Jadi di sini bagian ini juga ya si Miss sama Mr. Cake ini tuh dia mau pisah ya temennya, mau cerai gitu. Jadi dia mau cari tahu gimana sih cara memisahkan diri ya temennya. Intinya di sini mereka tiba-tiba mau cerai ya teman, karena masalah sepele doang ya, sepele ya. Jadi di sini juga kayak mau pisah ya, kayaknya mau pisah secara satu tubuh ki, atau mau dibelah dua ki ya kan, terserah lah ya temennya. Ini juga agak absurd ya temennya. Jadi inilah bagian POV yang entah ada yang perlu ya kan, absurd juga gitu, tapi bagian pentingnya juga banyak ya teman ya, seperti bagian ini ya kan, lanjutannya ya teman ya. Jadi ini juga Sumino udah lihat ya teman untuk relasinya ya kan Riku dan juga si Reisan ini. Jadi akhirnya Riku kasih tahu lah ya temennya, daripada disuput-suputin terus ya temennya. Jadi intinya
dari situ juga kita udah tahu ya teman, ini di episode 31 ya teman ya, saat fokusnya ke Ryugi itu juga terungkap ya teman, dia adalah mantan dokter bedahnya dari yang ia kerjakan tuh di tempat ayahnya Ryugi ya teman ya. Jadi dia kan bekerja di situ ya teman ya, otomatis mungkin dia juga tahu ya kan relasinya dengan Ryugi ya teman ya. Jadi dia juga ternyata adalah bagian dari korban ya, maksudnya pasiennya lah ibaratnya ya, pasiennya Ryugi ya, berarti juga adalah si Reigushima ini ya teman ya, tangannya luka ya teman ya, dan juga melindungi si Rikuo ya kan dari fans fanatiknya itu. Jadi semuanya udah terungkap ya teman ya, kalau misalkan semuanya ini adalah ulah dari Reikushima ya teman ya, karena dia juga mau melindungi Rikuo juga ya teman ya. Jadi dia juga udah punya ruangan sendiri ya teman ya, bahkan ya tujuannya untuk meneliti penyakit yang ia katakan ke Rikuo ini kan, katanya aku punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya teman, kayak wah betul-betul penyakit lah ya teman, mungkin yang dimaksud tuh penyakit hati ibaratnya ya, atau mungkin iri hati atau apalah gitu ya. Jadi di situ juga Komade sadar gitu ya, dia menggunakan Oto untuk sebagai bahan penelitian untuk penyakit dia lah ya teman ya. Intinya ya kan, Oto itu dia punya kekuatan cincin ya, cincin si Shinkenred itu ya teman ya, jadi versi ceweknya itu, karena ya demi mendapatkan keabadian ya, itu tujuannya dari berubah ya teman ya, bukan untuk melindungi seseorang lagi, itu bukan kayak sama Rikuo, tapi untuk keabadian ya, beda lagi ya teman ya. Karena itulah ya kan, si Rikuo juga menjadi apa ya, berusaha untuk melindungi si Rei, walaupun memang Rei-nya juga agak gimana gitu ya sifatnya ya. Jadi di sini pun juga ya Rikuo yang mau sendiri gitu ya untuk menjadi matanya itu berwarna abu-abu ya teman, karena juga mungkin sangat suka mungkin dengan bentuk matanya si Rei gitu ya. Jadi di sini juga udah berasa kayak kakak adik lah teman, karena dia sering main sama dia, interaksi sama dia gitu ya. Jadi ya seperti itu ya teman ya, walaupun kata kakaknya juga nggak cocok lah gitu begitu. Jadi di sini juga muncul ya kan si fansnya kan, langsung terkena tusuk di bagian tangannya si Rei ya. Ini banyak bilang kayak Oshinoko ya teman ya. Ini case-nya ya kan ya, ini malah ibaratnya kakaknya sendiri yang kena ya teman ya. Jadi Kuonya masih aman ya kan, sebagai idol ya teman ya. Jadi disinilah momen breakthrough-nya ya teman ya, si Rei jadi beringas begini ya teman ya. Dari di sini juga Sumino tidak peduli dengan hal itu ya teman ya. Yang ia mau adalah Oto bisa balik lagi gitu ya. Oto Ichikawa bisa balik lagi. Ini juga momennya cukup bikin kaget ya. Soalnya bukan ya, sebenarnya nggak cuman kayak gini aja, emang nggak sekali kok ya. Untuk yang awal-awal pun juga kan lihat ekspresinya Sumino pas lagi serius sama Rikuo, bahkan ya kalau sama Kinjiro mungkin agak happy lah ya temen ya, kalau sama yang lainnya juga mungkin bisa serius, tapi kalau sama Rikuo ini beda case ya temen, karena Rikuo sama Sumino ini udah kayak ada satu case tersendiri ya temannya, itu ya si Oto Ichikawa ini. Jadi itulah yang ngebuat dia juga memohon ya kan sama Rikuo tuh untuk balikin si Oto gitu ya. Dan inilah yang membuat Sumino itu juga jadi pundung ya temannya ya, seperti itulah ya temannya. Nah si Rei ini juga mulailah teman berkomunikasi dengan salah satu jenderal yang paling kuat ini, yaitu si Calamity ya teman ya. Jadi ini dikatakan kan ada Berum, Gladys, Famine, dan Death ya teman ya. Nah di sini dia berbicara dengan Berum ya teman ya, Berum of War. Jadi kan itu ada namanya 4 Horsemen of Apocalypse namanya ya. Jadi ada 4 jenderal ya kan, yang juga menjadi bentuk kehancuran ya teman, atau huru hara lah teman ya. Jadi si Rei juga bisa berkomunikasi dengan sini ya teman ya, si Berum ini, untuk dapatin keabadian. Kita tunggu nih, siapa yang bisa mendapatkan gelar si Famine, Death, dan semacamnya ya teman. Atau mungkin bukan 4 Horsemen ini ya kan final bossnya, ada atasnya lagi nih yang lebih kuat. Siapa yang tahu ya teman. Atau jangan-jangan nanti final battle-nya ya siapa yang number one ya, bukan berarti lawan musuhnya itu enggak ya kan, number one ya, intinya siapa yang jadi number one itu ya teman ya. Ya berarti ya final battle-nya ya ngelawan semua membernya ya teman ya, 1 lawan 1 gitu berarti ya. Jadi mungkin ya saya bisa prediksikan ya untuk final battle-nya ya kan, antara lawan musuh terkuat ya, entah lawan Tiga Sword mungkin ya, plot twist kan lawan Tiga Sword ya kan, untuk menjadi number one ya kan untuk final battle-nya ya teman. Atau jangan-jangan ya 1 lawan 1 ya teman, lawan antar member Goshu ya kan, misalnya Goshu Wolf lawan Goshu Tirano ya kan, Goshu Unicorn lawan si Leon ya kan, dan sebaliknya ya teman ya. Jadi pokoknya itu bakalan ditunggu ya teman, siapa yang akan menjadi
number one dan apa yang akan terjadi di final battle nanti ya teman ya. Nah ini kayaknya nggak terlalu penting ya temennya untuk si Mister sama Miss Cake ini ya temen, karena ngelihat flashbacknya kok agak gimana gitu ya. Jadi Disney kan udah nggak tahu kayaknya gimana caranya untuk memisahkan diri ya temennya, sampai minta batu Kushner pun juga nggak bisa ya temennya. Nah di sini momennya juga pas nih temennya, Smino juga lagi duduk di sana ya temennya, tiba-tiba muncul ya temennya musuh bubuyutan ibaratnya ya. Jadi kayak wah harus dihabisin nih orangnya. Jadi Ray juga di sini agak buas ya temen, kayak matanya kayak melotot gitu ya temen. Nah ini nih yang betul-betul bikin saya kaget, kayak what, gila ini kok bisa gitu seorang universe sensi, gila gila gila. Kalian lihat ya temennya, si Goshu Unicorn ya sebagai female Sentai di era Reiwa yang berwarna hitam ini itu dibantai sampai segitunya. Ya, kalian lihat ya teman, ini kalian kalian lihat si Goshu Unicorn kan sampai dibanting, sampai dijetotin ya teman, dipukul, dihabisin ya teman. Ini betul-betul kayak gila, aduh kesian banget sumpah sama Smino ya. Jadi udah betul-betul dihabisin sana sini ya teman, sampai dipegang lagi ya tuh tanduk unicornnya ya. Nggak pernah guys, asli nggak pernah sekaget ini ngelihat pertempuran film Sentai duel ya, itu lawan ya kayak gini ya teman, entah lawan siapa lah ya, lawan semua member lah, lawan monster lah ya kan ya. Terakhir itu Kamakiri Oger ya, Kamakiri Oger tuh ibaratnya bukan cuma kaget sih teman, tapi koreonya itu mantep banget ya, terutama sama si Papillon. Tapi ini entah kenapa kayak beda banget ya temennya, asli coy. Ngelihat si Ray-nya yang buas begini, serangannya itu juga kayak sang ya temennya, kayak pokoknya tuh ini keinget si Oja ya temennya, kalau di Kamen tuh kayak Oja kayaknya, Oja ngebully si Emu ya, mirip banget asli ya. Jadi kalau Oja kan di mana ya, spin off apa gitu, jadi dia ngehajar si Emu sampai pokoknya tuh berdarah lah ya teman tuh. Terus juga sampai betul-betul wah gila, ini sama ya teman, Smino juga sampai begitu ya temennya, udah dihabisin tanpa henti. Sampai di momen ini juga dia sampai dilempar ya teman, dipentalin sampai kena kardus ya temennya. Ini gila banget ya temennya, momen yang betul-betul what ini Smino, wah ini harus kasih respect sih ya temennya. Maksudnya Smino juga udah ibaratnya mungkin banyak yang kurang suka ya, kayak katanya tuh imut-imut gimana gitu ya, tapi saya nggak pikirin tentang imutnya sih ya kan, tapi gimana ekspresinya yang bermain, actingnya itu ya temennya. Dan jujur pas bagian battle ini ya, battle inilah yang betul-betul kayak wah gila, ini salah satu bagian duar gitu ya. Entah reaksi kalian gimana teman untuk pertempuran ini, tapi jujur bagian inilah yang bikin saya kaget banget di episode 32 ini ya teman ya. Soalnya si Ray Kushima segitu banget sih ya kan, ngadapin si Sumino ya teman ya. Dan juga di sini Rico sampai drop kick ya temennya, karena ngelihat si Sumino udah nggak berdaya begini ya temennya. Jadi di sini juga Sumino juga nggak bilang tuh jangan ikut campur gitu ya, ini urusan gue ini sama si Ray gitu ya. Tapi di sini juga terungkap ya temennya, ada sedikit twist nih ya kan, Ray Kushima ya udah bersatu dengan si Bedroom. Terus ternyata nih ya, ternyata si Mr. dan Miss Sweet Cake ya, salah satunya ya si Mr. Cake ini tuh adalah bagian dari salah satu calamity itu ya teman ya. Jadi di sini kan udah muncul nih kan ya yang si Bedroom of War ini ya teman ya. Di sini tiba-tiba pas lagi ngobrol tiba-tiba muncul ya kan aura kegelapan atau aura jahatnya ya teman ya. Si Mr. Cake ini tuh juga reaksinya tuh aneh ya teman ya. Jadi di sini kayak langsung jadi marah ya teman ya. Jadi langsung menyerap semua kekuatan dari si Miss Cake ini ya teman ya, si perempuannya itu. Alhasil Miss Cake-nya mati ya teman ya. Sisa Mr. Cake-nya doang ya teman ya. Jadi ini juga betul-betul terserap semua energinya ya teman tuh sampai mati ya teman ya, gila. Koreksi sedikit ya teman, jadi pas saya cek lagi ternyata nama kelompok mereka tuh Gladys ya teman ya. Jadi kan yang ini Calamity lah ibaratnya ya, entah Calamity kalau Gladys ya kan, ini koreksi aja ya teman ya. Nah intinya di universe battle sebelumnya Tiga Sword itu harusnya udah nyegel si Gladys ini atau Calamity ini kan, karena kata Tiga Jun kan itu malapetaka itu udah datang ya temennya. Tiga Sword itu datang untuk jadi cahaya yang bisa menghancurkan mereka yang datang ini ya temennya. Tapi dari situ ya muncul juga ya temennya perkara hal ini.
selesai deh ya, tinggal eksekusi aja ya temen ya. Ini Kwon juga tiba-tiba datang ya, dari mana juga ini, dia cuma datang-datang cuman berubah rusuh udah ya, nggak ada bagian story lagi ya teman ya. Mungkin 2728 ya yang sama si namanya saya Setsuna ya temennya, si Battle Japan itu doang ya teman untuk bagian storynya ya. Tapi intinya juga ya selesai itu ya, mereka semua kena bantai. Ini Sumino juga aduh udah kena bantai si Majiret, ini juga sama si Berum of War lagi ya. Oh my god, ini semuanya udah pasti pontang panting ya temennya. Dan juga di sini si Tega Sword Green ngatasin si pasangan kue ini ya temennya. Dari sini juga Kwon nge-summon 3 Showa Ranger ya teman, yaitu si Masman, Changeman, dan juga si ini ya Dynaman ya teman ya. Jadi ini juga uniknya yang pakai senjatanya Showa ini tuh si ini Changeman ya teman ya. Dia pakai senjata Dynaman sama sorry, ini yang pakai Dynaman ya teman ya. Yang pakai senjata tuh si Dynaman, senjata tuh si ini si Changeman sama si Masman ya teman ya. Jadi wah langsung ya teman dihabisin secara cepat ya, dan juga langsung tak bersisa ya teman ya. Di sini juga mereka berebut kesusahan ya teman. Sumino lagi-lagi waduh. Di sini juga Riko ya kan, ya saya udah duga sih ya kan, Riko tuh sebenarnya nggak jahat ya teman ya. Maksudnya apa ya, mungkin juga karena berusaha untuk melindungi kakaknya juga ya teman, karena udah betul-betul rasanya hancur gitu. Tadi kesan tuh memang jahat ya kan, tapi ya di sini masih ada turning backnya lah teman ya. Di sini juga dilindungin ya kan si Sumino sampai kebental juga, terus juga langsung kabur ya teman. Di sini juga miskinnya baru sadar ya teman, dia udah ngebunuh istrinya sendiri ya teman ya. Oke, next episode teman, episode 33 ya. Dari sini juga Tegasor katanya ini ya, kalau kamu pilih tanpa aku nanti para Calamity itu nggak ada ya teman ya. Dari intinya juga di sini menuju climax battle ya teman. Kita tunggu nih untuk debut yang sangat dinanti, pedang Ryo Tiga Sword ya. Dari senjata ultimate ini akan debut teman di episode 33 ya teman ya. Dari sini juga akan muncul teman wujud monster form dari si Mr. Kick ya teman ya, yaitu si Tenmo namanya ya. Dari wujud monsternya atau musuh baru lagi ya teman ya dari Calamity. Jadi di sini juga bakalan seru nih teman ya, karena selain itu juga bakalan muncul kekuatan baru nih ya kan, itu Ryo Tiga Sword ya teman ya. Gila, auto mantap ya teman. Dan juga Tega Chun dengan wujud ini ya teman, live suitnya ya teman, nggak pakai CGI lagi ya teman ya. Dan ini entah Tega Chun itu kerjasama ya teman, ini bukan berarti tobat ya teman ya, karena sebenarnya ya kan Tega Chun itu dia mau mengcreate atau membuat ulang dunia kan sesuai kehendak dia ya teman ya. Kalau ya ini kan ibaratnya urusan Tega Chun sama Tiga Sword doang ya teman ya, tapi kalau sama ada Calamity ini tuh malah jadi merusak rencana dia kan. Jadi mau tidak mau ya kerjasama ya teman ya untuk ngalahin si Berum of War ataupun ya Calamity ini. Dan juga pastinya Tiga Sword Ghost Wolf siap debut di episode 33 ya teman. Jadi ini nanti bakalan di oper-operan ya teman sama member lainnya ya teman ya. Jadi itu teman untuk episode 32 ini. Jadi wah bakalan seru nih ya. Jadi kesimpulannya mungkin Tega Sword juga adalah bagian dari Calamity ya teman ya. Soalnya kalau bukan bukan berarti juga apa ya langsung straight ke situ ya teman, karena dia juga yang menjadi pemicu untuk munculnya ya Universe War ini ya teman ya. Jadi intinya kalau Tega Sword muncul berarti ya antara Pestis ya, terus juga Tega Sword ini kita patut tunggu ya teman, bagaimana story dari movie Go Shooter ya teman. Karena itu sedikit info aja ya teman, untuk movie-nya Go Shooter itu Blu-ray-nya rilis di tanggal 3 Desember ya, emang lama ya temannya, 3 Desember 2025. Kalau si Kamen Tergabung itu di tanggal 28 November ya, itu pas penayangannya dari Vision Next Kamen Tergabung Guilty Perfect ya teman ya. Ini catat teman tanggalnya ya. Jadi Guilty Perfect ya kan itu barengan sama movie-nya Gav. Kalau untuk Go Shooter itu tanggal 3 Desember ya, sama kayak Boom Boomcer ya teman ya, kan Boomcer juga Desember ya, ataupun King Ojo juga Desember ya teman ya. Jadi ini teman ya, mungkin juga Tega Sword dan Tega Chun juga itu masalah mereka lah ya teman, karena
Tiga shot itu cuman untuk membuat apa namanya pertarungan number one doang, malah jadi rusuh ya kan. Jadi Tiga Jun tuh mau membuat ulang dunia kan dengan sesuai kehendak dia lah ya teman, tapi malah datang pemicu lainnya ya teman, yaitu si Calamity. Jadi si Kumatechi tahu ya teman, itu seberbahaya apa ya temannya si Calamity ini kalau sampai keluar ya kan, padahal udah disegel tuh sama Kumade. Bahkannya kalau kita sambung ke part kali ini dengan backstory yang ada ya teman. PTW untuk episode 32 dan 33 33 dan 34 itu akan didirect oleh Koji Sakamoto ya teman, mungkin sampai 35 juga ya teman, karena ini akan menjadi debut dari Tiga Sword Gosho Wolf. Oke teman, sampai jumpa di pembahasan kita di next video. Goodbye.